Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Aditya Fitri, nomor absen 26. Perkenalkan, saya Anaila Wakidatul Uma, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Isna Maldiatul Habibah Kusari Putri, nomor absen 9. Perkenalkan, saya Ristina Fatu Soleha, absen 23. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Lokal berarti setempat, dan kearifan berarti kebijaksanaan. Jadi kalau digabungkan, kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat atau lokal yang sifatnya bijaksana, arif, bernilai baik, dan tertanam kuat dalam masyarakatnya. Sedangkan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal yaitu merupakan suatu upaya yang sengaja dilakukan oleh para anggota komunitas itu sendiri, di mana mereka merumuskan masalah, membuat rencana, dan menentukan perubahan sesuai dengan keyakinan dan persepsi mereka sendiri yang diyakini sebagai perbaikan dan penguatan struktur-struktur penopang komunitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok kami untuk memenuhi tugas sosiologi, kami akan menjelaskan tentang kearifan budaya lokal, yaitu pembuatan gerabah berupa kendi di Desa Mayonglor. Kendi merupakan artefak peninggalan masa lampau yang banyak ditemukan pada situs purbakala di Indonesia maupun di Asia. Kendi mempunyai fungsi dan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat tradisional. Fungsi utama dari kendi adalah sebagai wadah air minum, tetapi ada juga fungsi kendi yang lain, yaitu sebagai pelengkapan ritual kebudayaan yang ada di Nusantara. Fungsi kendi sebagai pendukung ritual kebudayaan tidak sebatas pada ruang lingkup daerah tertentu, tetapi digunakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kendi tidak hanya berfungsi sebagai wadah air semata, tetapi juga merupakan perlengkapan ritual sosial budaya dan bahkan pada ritual keagamaan. Mencermati banyaknya fungsi kendi sebagai pendukung kebudayaan di Nusantara ini membuat kendi tidak dapat dipandang sebelah mata. Untuk membuat gerabah dari tanah liat, umumnya terdiri dari beberapa tahapan berikut: proses pemilihan dan pengambilan tanah liat, proses pengolahan tanah liat, proses pembentukan tanah liat, proses penjemuran gerabah, proses pembakaran gerabah, dan proses finishing ataupun penyempurnaan. Mayoritas karyawan di sini adalah ibu-ibu. Mengapa? Karena dalam proses pembentukan gerabah diperlukan kelenturan dan kelihayan, dan hal ini biasanya dimiliki oleh para wanita. Oleh sebab itu, pengrajin lebih memilih karyawan wanita untuk proses pembuatan dan karyawan laki-laki yang hanya bertugas buat adonan tanah agar lembut, karena dibutuhkan tenaga yang kuat. Selain memilih karyawan wanita yang mempunyai kelenturan dan kelihayan dalam buat produk, tujuan pemilihan karyawan wanita adalah untuk membantu menunjang pemberdayaan perekonomian mereka, sehingga mereka dapat aktif dan menghasilkan uang sendiri untuk membantu perekonomian mereka. Salah satu tanaman alam yang tidak asing lagi di dunia furnitur dan kerajinan tangan, rotan adalah jenis tanaman yang tumbuh subur di kawasan Asia termasuk Indonesia. Sering ditemukan sebagai kreasi anyaman pada furnitur. Material ini terkenal dengan kesan tradisional yang dibawanya.
Dengan kelenturan dan warna yang indah, rotan menjadi material favorit untuk pembuatan berbagai hasil karya yang luar biasa indahnya. Kenal lebih jauh mengenai rotan dan berbagai jenis kreasinya yang bikin semua berdecak kagum. Kerajinan rotan kali ini berupa pembuatan parsel. Selain usaha ini dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, usaha ini juga dapat mempekerjakan masyarakat sekitar dengan beberapa tahap pekerjaan. Selain itu, pekerjaan ini tidak hanya satu orang saja yang berarti membutuhkan kerjasama yang kompak untuk membuat kerajinan ini. Aku sih tak video nah. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktek sosiologi serta untuk mengedukasi tentang kegiatan pemberdayaan kearifan lokal yang ada di Jepara, salah satunya kerajinan gerabah dan kerajinan rotan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.